Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Faikan Dipangestu dari Prodi Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Saya akan menjelaskan jawaban UAS Manajemen Investasi dan Portofolio dengan dosen pengampu Bapak Purwanto SEME. Kita ke soal yang pertama. Soal pertama adalah jelaskan tentang investasi. Secara umum, pengertian dari investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa depan. Ada banyak hal yang terlibat dalam investasi ini. Ada beberapa diantaranya adalah jumlah dana dan tujuan dari investasi itu sendiri. Ke soal yang nomor 2, jelaskan tentang portofolio dan berikan contohnya. Pengertian portofolio adalah sekumpulan atau kombinasi dua atau lebih jenis investasi dengan tingkat risiko dan keuntungan yang berbeda-beda dalam jangka waktu tertentu untuk dapat keuntungan yang maksimal dan risiko yang minim. Contoh kasus, berita kenaikan tarif cukai rokok. Efek dari kenaikan cukai rokok adalah harga saham perusahaan rokok bisa melemah. Padahal perusahaan rokok tidak melakukan apa-apa. Keputusan politis bisa mempengaruhi harga saham. Kita lanjut ke soal nomor 3. Jelaskan tentang saham, obligasi, reksadana, dan berikan contohnya. Yang pertama, saham. Saham adalah sebuah komoditas yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia atau BEI dalam bentuk surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan go publik atau emiten. Surat berharga tersebut akan menjadi tanda bukti klaim penanam saham atau investor atas modal yang diikut sertakan. Contoh saham paling aman bagi pemula yaitu menabung saham untuk jangka panjang. Di antaranya, yang pertama dari perusahaan yang memproduksi kebutuhan pokok, yang kedua saham BUMN, yang ketiga saham perbankan, yang keempat saham properti, dan yang kelima adalah saham farmasi. Ini adalah obligasi. Obligasi adalah surat utang yang bisa dibeli dan pembeli akan mendapat keuntungan berupa bunga nantinya. Dalam obligasi berisi tanggal jatuh tempo pembayaran utang dan bunganya. Bunga dalam obligasi disebut kupon. Kupon wajib diberikan oleh penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Obligasi pemerintah antara lain. Yang pertama adalah surat utang negara atau SUN. Yang kedua, obligasi negara retail atau yang dikenal dengan ORI. Baik, yang selanjutnya adalah pengertian reksadana. Reksadana adalah wadah pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Contoh reksadana adalah reksadana saham, reksadana campuran, reksadana pendapatan, reksadana pasar uang, reksadana indeks, dan reksadana terproteksi. Bagaimana cara mengelola risiko investasi? Yang pertama, risiko pribadi investor. Risiko pribadi investor berhubungan langsung dengan diri investornya sendiri, yaitu kamu. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, setiap investasi pastinya memiliki risiko masing-masing. Ada yang risikonya kecil, tapi ada pula yang risikonya besar. Agar bisa menghindari risiko ini, kita bisa membuat investment policy statement sehingga bisa meminimalisir risiko yang ada. Risiko sistematik. Risiko ini biasanya dipengaruhi oleh faktor makro yang tentunya jauh lebih besar lagi seperti nilai tukar mata uang, tingkat suku bunga, kondisi negara, situasi politik, dan menawarkan serta permintaan pasar. Cara mengelolanya, menghindari risiko sistematik ini dengan menjalani manajemen strategi lindung nilai. Nomor 3, risiko tidak sistematik. Risiko ini biasanya disebabkan oleh faktor mikro seperti perubahan kondisi lingkungan kerja, perubahan struktur pemodalan, perubahan struktur aktiva, dan penurunan tingkat penjualan yang lainnya. Melakukan cara diversifikasi dengan strategi alokasi aset. Strategi alokasi aset ini membuat kamu harus membagi penempatan alokasi investasi ke berbagai kelas aset yang berbeda-beda. Nomor 5. Jika Anda memiliki modal instrumen investasi, apa yang Anda pilih? Jelaskan. Saya akan memilih investasi reksadana karena reksadana paling cocok digunakan bagi investor pemula di pasar modal karena minim risiko, tidak butuh skill yang tinggi, dan bisa melakukan dengan nominal kecil. Membeli reksadana hampir sama dengan menabung, namun reksadana dapat diperjualbelikan sedangkan tabungan tidak dapat diperjualbelikan. Paparkan, apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.